بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirat rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan kajian fikih kita, masuk kepada pembahasan syarat sah salat. Syarat sah salat. Karena kalau syarat tak terpenuhi berarti salat kita tidak sah. Nah, di situ. Maka kita mengetahui sehingga salat kita insyaallah sah. Nah, kalau sudah sah, nah barulah kita ngomong diterima atau tidak diterima. Nah, tapi kalau sudah tidak sah, tak baca nak ngomong terima tak terima tadi nak. Nah, itu. Misalnya ada yang sholat tapi tidak wudu, nah itu urusan Allah, itu nerima tak nerima, tapi tidak wudu ya tak baca, ya kan? Iya. Jadi kalau sudah sah, nah, baru kita berbicara apakah ibadah kita diterima atau tidak terima. Tapi kalau belum sah, tidak baca. Ya. Yang pertama adalah, sebenarnya sudah dijelaskan sekilas pada pertemuan yang lalu, namun kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah bersih atau suci badan. Orang yang sholat harus suci badannya. Yang pertama badannya harus suci. Beda dengan kotor. Ya. Suci itu beda dengan kotor. Kalau kita banyak lumpur, itu kotor apa najis? Kotor. Boleh tak sholat? Boleh tak sholat? Nah, lagi mulai remang-remang gitu ya. Tidak berani kuat dia ngomong ya. Tidak berani dia kuat ngomong. Nah, karena kita ini kan berkeringat dikit, ngapa belum sholat? Agi aku nak balik dulu, nak mandi dulu. Ujung-ujungnya macet tadi tidak sampai. Nah, akhirnya lewat tidak sholat. Nah, itu maka harus bedakan mana yang najis, mana yang cuman Nah, makanya kita awal-awal kemarin sudah belajar mana yang najis, mana yang tidak najis. Nah, kalau tanah itu maksudnya kotor apa najis? Kotor. Nah, berarti tidak najis ya? Nah, berarti boleh sholat? Nah, sudah alhamdulillah itu Pak. Itu kan. Jadilah tahu dah. Nah, jadi jangan lagi kita ujung-ujung. Kalau di dusun itu kalau misalnya mantang, tahu mantang Pak? Nah, kalau bahasa kami nako. What the meaning is nako? Nako itu artinya nyadap. Nah, nyadap. Ngapa mang ndak semayang? Oh, ya aku ni kotor galau badan nyadap. Itu kan akhirnya ndak sholat. Gitu. Nah, jadi yang dikatakan itu suci. Nah, kata suci berarti tidak terkena najis. Nah, badannya suci, tidak terkena najis. Ataupun juga suci karena tidak berhadas. Nah, harus beda. Sudah bisa membedakan mana hadas, mana najis. Kalau hadas cuma dua, hadas besar, hadas kecil. Kalau najis ada berapa najis? Ada berapa? 3. Nah, 3 ya. Apa? Najis berat, najis sedang, najis ringan. Kalau dia berat, bagaimana cara membersihkannya? Lah sudah mulai bingung pula gitu ya. Diberikan air satu kalinya dicampur atau beserta dengan tanah. Kalau dia sedang, cukup disiram saja sampai hilang apa? Nah, hilang 3 hal. Apa itu? Bau, rasa, dan warna. Kapan baunya hilang? Rasanya hilang dulu, cuman warnanya masih ada. Nah, maka sedapat mungkin 3 hal itu harus hilang. Bau, rasa, dan warnanya. Warnanya katik lagi. Rasanya katik, tapi kapan dicium? Ngapa masih bau? Nah, itu kan. Nah, berarti masih ada barang itu kan. Nah, itu kalau yang sedang. Cukup dialirkan dengan air. Kalau yang ringan, cukup dipercikkan. Itu bagi siapa?
pipisnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Kalau lah makan jengkol dah, itu tak baca lagi katakan najis ringan ya. Itu. Jadi najis itu dibagi 3, berat, sedang, ringan. Kalau hadas besar dan hadas kecil. Ingat, kalau hadas besar dan kecil, kalau dia besar maka harus mandi. Kalau dia kecil cukup dengan berwudu. Maka dia tadi harus bersih badannya dari hadas dan dari najis. Selain badan dia juga harus bersih atau suci. Apa? Suci pakaiannya. Maka kalau sholat dijingok-jingok Pak, atau ibu-ibu apalagi yang mungkin masih punya cucung, yang masih bayi ataupun yang masih galak ngompol di celana, dijingok. Atau kakek-kakek, yai-yai, ombai-ombai, akas-akas. Nah itu nanti pakaiannya juga harus dilihat. Karena kalau pakaiannya ada najis, maka sholatnya tidak. Kemudian tempat sholatnya, maka dijingok Pak. Dijingok kita kiri kanan. Tempat kita begitu mentang sejadah tu jingok. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada kotoran. Kotoran ini kotoran hewannya, cecak lah, tikus lah. Kemungkinan kalau kita di ini mungkin bersih insyaallah ya. Insyaallah bersih. Maka tempat pakaian dan badan itu harus suci, suci. Maka itulah yang dikatakan bagaimana cara mensucikannya dengan berwudu. Itu bagi yang berhadas kecil. Kalau dia hadasnya besar maka dia harus mandi. Itu yang pertama, harus suci. Harus suci. Yang kedua, apa syarat sah salat? Satrul aurah. Menutup aurat. Menutup aurat. Maka bagi orang yang melaksanakan sholat harus menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, harus menutup auratnya. Itu ketika ia mampu. Artinya tidak ada kesulitan untuk menutup aurat. Coba lihat, nanti akan dijelaskan mana aurat bagi laki-laki, mana aurat bagi perempuan. Aurat laki-laki itu minas surrati ila rukbati, dari pusar. Berarti kalau kalimatnya dari berarti masuk. Pusarnya masuk. Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Itulah yang dikatakan aurat bagi laki-laki. Aurat bagi laki-laki. Gitu. Nah, selain itu sifatnya mustahab untuk menutupinya. Mustahab itu artinya lebih disukai. Maka lebih dari kepada adab. Lebih kepada adab. Ada orang sholat pakai singlet baik, pakai celana gantung tadi jago kan, atau pakai kain tadi, ya kain baru bangun tidur tadi ya tak? Itu sah tak? Sah, tapi apa? Adabnya kurang, adabnya kurang. Maka ketika kita ingin melaksanakan sholat, bagaimana adabnya? Adabnya harus tadi menutup aurat. Yang pertama itu wajibnya, syarat sah sholatnya harus menutup aurat. Tapi menutup yang lainnya selain aurat sifatnya mustahab. Apa mustahab? Kategori mustahab itu sama dengan disunnahkan. Ya, sama dengan disunnahkan. Disukai, mustahab itu disukai. Kemudian pakaian yang kita gunakan kalau sholatnya berjamaah, kalau baca jangan yang ada tulisan. Nah, di belakangnya ini kan. Atau kalaupun memakai
Dia ini tidak ada ini, dia pakai baju koko, tapi yang di dalamnya ini, nah, dalamnya tertulis juga, tertulis apa? Coblos nomor sekian. Itu kan? Karena baju koko putih tadi terjingok. Jadi yang di belakangnya tadi bukannya dia khusyuk sholat, nyingok coba siapa lah yang nak coblos ini. Nah, itu. Nah, maka itu juga. Nah, kalau yang parah lagi anak-anak muda sekarang, Pak. Apa anak muda sekarang ini? Celananya. Celana yang model galak turun dewek. Begitu dia rukuk, tersingkap. Ketika dia sujud, tersingkap. Nah, itu maka dia kategorinya batal. Ketika tersingkap aurat dalam waktu yang lama, maka dia hukum sholatnya batal. Tapi kalau dia tersingkapnya tiba-tiba dan langsung ditutup segera, maka ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Tersingkap aurat, terbuka aurat, bahkan ada dulu ada ustadz, ya, kan kita ini kadang-kadang laki-laki bu ya, pakai baju yang sifatnya ini longgar. Nah, longgar ya. Nah, ketika ruku turun ya, bajunya tuh turun. Maka ketika tersingkap, terjingoklah bagian pusarnya. Nah, ada yang mengatakan itu sholatnya batal. Kenapa? Dianggap tersingkap aurat. Nah, berarti nak benar-benar menggunakan pakaian. Mungkin kalau ke masjid semua rapi. Kalau tiba-tiba di rumah. Nah, kalau di rumah kan ketika ngingok. Kadang-kadang kita pakai baju sesuai senyaman kita kan. Nah, maka sholatnya hati-hati karena jangan sampai menjadi tidak sah karena tersingkap aurat. Bagi perempuan, bagi ibu-ibu, mana yang dikatakan aurat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan, wajah dan kedua telapak tangan. Yang mana yang dikatakan wajah? Bu, yang di mana dikatakan wajah? Ini. Ya. Yang ditumbuh tempat dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut itu sampai di sini. Hati-hati Bu, pakai mukena. Kadang-kadang kan kita tak sadar, tiba-tiba mukena tertarik ke sini. Atau tiba-tiba mukena tertarik ke belakang. Karena pakai tali tadi kan? Tidak sah solatnya. Harus menutup aurat. Aurat perempuan adalah wajah. Maka mana dikatakan wajah? Ini. Kalau sudah ke sini, berarti sudah atau yang dikatakan telapak tangan itu ini. Kalau sudah ke sini, telapak tangan bukan? Bukan. Berarti ini adalah aurat. Kadang-kadang kita mengangkat tak sadar. Di sini tertutup, tapi belakangnya terbuka. Kalau umroh biasanya rapatnya. Pakai yang apa? Yang manset itu tuh. Itu kalau umroh atau haji. Tapi kalau di luar umroh atau haji, kadang-kadang itu. Maka aurat bagi perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ada pendapat mengatakan bagaimana punggungnya? Ini punggung namanya. Punggung tak? Ada yang mengatakan ini sama dengan sini. Ya, berarti telapak dan punggung dianggap tidak termasuk aurat. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan punggungnya adalah
Nah, kalau ada yang mengatakan punggungnya aurat, maka ada yang sampai ini, tutup sampai ke sini. Karena dia beranggapan punggungnya ada termasuk aurat. Jadi hati-hati. Nah, itu ya. Karena itu syarat sah. Kalau sudah syarat sah, kalau kita tidak melakukannya, berarti sholatnya sudah tunggat-tunggit, malas pula, begitu sholat tidak sah pula. Kalau itu satu salah semayang gitu, jangan. Maka kita tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Kalau ibadahnya sempurna, insya Allah apa yang menjadi tujuan sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, itu menurut madhab Syafi'i, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa Malik liqaulihi ta'ala. Nah, berarti kaki termasuk aurat. Kaki, Bu, termasuk aurat. Kaki termasuk aurat. Wa Malik liqaulihi ta'ala illa ma dhahara minha. Ya. Jadi itu aurat bagi ibu-ibu. Ya, tadi sakit bapak-bapak sudah. Sekarang yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Syarat sah salat. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bidukhuli bi ikhbari thiqah. Jadi tahu kalau sudah masuk waktunya. Jadi harus tahu dulu. Artinya tahu kalau sudah masuk waktu. Kalau belum waktunya kita sholat, sah tidak sah. Ya, maka sholat itu harus masuk waktu. Dengan cara apa? Dengan melalui informasi. Sekarang kan ada informasi. Apa informasinya? Jam. Kalau zaman Nabi jam belum ada, harus nyingok matahari, melihat matahari. Sekarang lah sulit kita nak nyingok matahari. Iya, maka nyingok jam tu lah. Kadang-kadang jam kita ni tak akor. Antara sikok masjid dengan masjid lain tak akor. Iya, lemak man saling nulu, saling belakang. Yang susah kalau bulan puasa. Yang susah kalau bulan puasa. Yang dicari yang mana? Yang nulu azan. Kalau berbuka. Tapi kalau sahur, yang belakangan tidak cocoknya di situ, Pak. Giliran berbuka, mana masjid nulu azan, azan, buka. Giliran sahur, apalagi kalau kesiangan, ayo lo, yang masjid sana lo azan, masjid sana lo azan. Ya, makanya sebenarnya waktu itu yang lebih tepatnya, maka kadang-kadang bukan jam. Kalau nak sesuainya itu kalau malah lihat, cuman sulit kalau nak nyingok matahari. Apa nak melihat bulan, maka kita lebih kepada melihat jam. Makanya jamnya harus diakorkan. Kadang-kadang bingung juga yang mana yang ngakor. Antara yang depan yang belakang, kadang-kadang tak akor. Coba nyingok yang belakang yang depan, akor tak? Tak kan? Ada benda akor, tanulu semenit, entah belakang ini, ya. Maka dari situ tak baca kita ini mana yang akor tu kan? Nah, maka harus tahu masuknya waktu. Nanti kita di sini ada nanti kita ketahui kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Supaya apa? Supaya sholatnya pas. Ya. Jadi harus tahu, harus ada ilmunya, harus tahu tentang masuknya waktu. Baik dengan informasi ataupun dengan azan. Dengan azan. Atau bisa juga berijtihad. Kapan ijtihad ini bisa digunakan? Contoh, Bapak Ibu dalam satu perjalanan, misalnya kita masuk hutan, misalnya masuk hutan belantara, langit tak terjingok, jam tak mawa, HP tak katik,
Waktu sholat kapan kita menentukannya? Maka dengan ijtihad. Nah, ijtihad, kira-kira. Kita ngira-ngira jam berapa? Mengira jam berapa sekarang? Perkiraan. Kenapa? Karena matahari tidak kejingoan. Karena tertutup hutan belantara. Maka itulah yang digunakan dengan ijtihad. Namanya ijtihad kita. Ijtihad tentang masuknya waktu. Kenapa? Karena waktu itu menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Ya, sah atau tidaknya sholat seseorang. Gitu. Yang keempat, setelah mengetahui masuknya waktu, yang keempat apa? Istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Dalam Al-Qur'an dikatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu juga salah satu dalil perpindahan kiblat kita dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haram yang ini adalah Masjidil Haram yang adanya di kota Makkah. Karena Masjidil Haram itu ada berapa? Ada dua. Maka disebut Al-Haramaini. Al-Haramain itu artinya dua haram. Dua masjid yang suci. Mana itu? Masjidil apa? Yang ada di Mekah, ada Ka'bahnya. Yang kedua Masjid Nabawi. Maka disebut Al-Haramain. Maka di situ tulis Khadimul Haramain. Kalau khadim itu artinya pelayan. Maka raja di situ disebut Khadimul Haramain. Pelayan dua kota yang suci, Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Menghadap kiblat itu syarat sah solat. Kalau kamu ngadapnya ke mana kiblatnya? Manchester United, tidak baca, tidak sah. Ya, maka nak pastiin kiblat kita ini ngarahnya ke mana? Maka sekarang kan sudah ada alatnya. Kalau Kemenak sudah punya alat ukur. Jadi kemana arahnya kita nih? Jangan sampai, karena banyak kan masjid-masjid yang pakai kira-kira. Pakai kira-kira. Maka ada alatnya. Alatnya dipermudah dengan ada alat supaya arah kiblatnya tidak salah. Kalau salah, Pak, itu menentukan sah tidak sahnya sholat kita. Sah atau tidak sahnya sholat. Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Sesuatu yang antara masyrik dan maghrib, timur dan barat, antara timur dan barat itulah kiblat. Antara timur dan barat. Ini hadis Nabi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatan. Sesuatu yang antara timur dan barat itulah kiblat. Itulah kiblat. Ya. Tapi kalau kita di Mekah, adanya di Masjidil Haram, karena posisinya ada di tengah, dari mana wae? Dari mana wae? Tapi tetap menghadapnya ke arah Ka'bah. Karena ada dulu ibu ya, ada cerita dikit. Jadi ada orang itu dari negara mana? Kalau nggak salah, mana India kalau nggak salah itu. Jadi dia sholat, dia ngadapnya bukan ngadap ke Ka'bah, dia ngadap ke mana ada hotel di situ. Ngadapnya ke arah hotel situ dia kan. Karena dianggap dari sisi mana baik. Tetap dari sisi mana saja, tetap yang dilihat adalah Ka'bahnya itu. Terserah mau dari mana saja. Itu yang penting arahnya ke arah Ka'bah. Itu kiblatnya. Maka menghadap ke arah kiblat itu merupakan syarat sahnya solat. Nah,
ada 4 hal yang dimana itu tidak diperbolehkan untuk tidak mengarah ke arah kiblat. Ada 4 hal sehingga kita boleh tidak ngarah ke sana. Nah, tapi ini kondisi, istilahnya itu kalau ini SKB, syarat ketentuannya berlaku. Ada syarat ketentuannya apa? Yang pertama, jika kita tidak mungkin bisa menghadap ke arah kiblat. Contoh, karena apa? Dikarenakan sakit yang keras. Nah, kalau sakit berat, susah dia nak ngadap ke arah kiblat, maka ini diperbolehkan. Artinya ketika orang lagi sedang sakit keras, di mana baik dia ngadap boleh. Ya. Yang penting dia sholat. Dengan gerakan boleh, tanpa gerakan boleh. Bahkan dengan isyarat saja boleh. Nah, kalau tidak pacak dengan isyarat berarti sholatkan. Iya. Lah iya, dah baca lagi, isyarat dah baca lagi gitu kan. Ah, tinggal nunggu kapan isyarat baca lagi. Nah, jadi boleh. Dia berbaring boleh, duduk boleh, menyamping boleh, ya. Nelentang boleh. Bukan nelentang, bukan Mati tidak Bu nelentang? Tidur nelentang. Mati tak? Ya mati nelentang. Ya, tang ditelennya. Itu ya. Jadi yang pertama, nah Bapak baru nyambung nih ya. Nelentang itu nelentang. Ya, tang ditelennya. Ini nelentang. Jadi ketika dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat karena sakit yang keras sehingga dia tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka jatuhlah syarat yang keempat ini untuk menghadap ke arah kiblat. Berarti dia sah sholatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi keadaan dia dalam kondisi takut. Nah, takut baik takut akan jiwanya, ya, takut akan keluarganya, takut akan hartanya, ya. Dari mana? Dari musuh. Nah, misal dalam peperangan. Ketika dalam peperangan kan dia menjaga-jaga, tapi waktu tetap waktu sholat. Berarti waktu perang pun tetap harus sholat. Waktu perang pun harus tetap sholat. Nah, menghadapnya boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau apa? Kalau ada ketakutan jiwanya terancam. Atau keluarganya yang terancam. Atau hartanya yang terancam. Dari mana? Dari musuh. Atau juga dia ada rasa takut terhadap jiwanya, terhadap keluarganya, atau terhadap hartanya. Dari apa? Dari serangan hewan buas. Nah, kemarin kan sempat rame gitu kan, ya, lagi di pondokan, kira-kira rimau banyak. Nah, jangan kita membelakang karena kiblatnya ke sana, rimaunya di situ. Nah, ini lemak rimau nerekamnya. Nah, maka boleh dia tidak menghadap ke arah kiblat karena kondisi itu, karena kondisi. Tapi tadi binatangnya binatang buas. Cuma karena gara-gara semut gitu tadi dah jangan hadap kiblat, nah enggak boleh. Ngapa tak ada kiblat? Kata Ustaz karena ada hewan. Iya, ngapa hewannya semut baik? Yang itu adalah binatang buas. Ada binatang buas. Ya, boleh dia menghadap ke arah mana saja. Ya, ketika kondisi ini. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Jadi dalam hadis qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Umar, nama anak Umar itu namanya Abdullah bin Umar.
Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mustaqbilil qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Menghadaplah ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Itu. Yang ketiga. Ya. Kalau yang kedua karena rasa takut, yang ketiga adalah al-mukrihu. Mukrih. Nah, mukrih itu bisa juga diterjemahkan sesuatu yang menyebabkan karoha, makruh, ya, sesuatu yang menyebabkan itu. Sehingga juga hal juga masih tadi dikhawatirkan, ditakutkan terhadap dirinya, terhadap hartanya, ya. Sehingga dia tidak mampu menghindari itu, maka boleh menghadap ke arah mana saja. Dalam Al-Quran dikatakan walladzina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Intinya masih nyuruh sholat. Artinya masih menyuruh dalam segala kondisi. Yaitu. Dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku telah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan, maka fa'tu minhu, ya, maka lakukan atau ambil darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi tidak ada paksaan, sesuai dengan kemampuannya, tetapi harus tetap dilakukan. Nah, artinya sholat ini sangat wajib, sehingga diberi banyak kemudahan. Rukhsah namanya. Rukhsah itu keringanan, kemudahan. Yang keempat, apa itu? Sholat sunnah yang dalam kondisi ala rohila. Apa rohila? Rohila itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Contoh, bagi orang yang lagi mengendarai atau dalam kendaraan, maka boleh dia menghadap ke arah kepala kendaraan. Jadi kalau kendaraan yang ngadap ke sana, boleh melok ke sana ngadapnya. Jangan kendaraan ngadap ke sana, kamu belakang situ. Sudah semayang kamu muntah-muntah. Ngapa? Pening malah kan. Itu. Maka sesuaikan. Itu. Tapi sekarang kalau pesawat, kalau naik Saudi Airlines, dia sudah ada ininya. Ada apa? Bukan kompas, ada tempat disiapkannya, ada bagian belakang itu. Ada bagian belakang itu seperti musolah lah dibuatnya, ya. Tapi itu cuman yang Saudi Airlines, yang lain dekati. Ya, belum ada, ya. Jadi kalau Bapak umroh naik Saudi Airlines, biasanya ada tempatnya itu. Nah, di bagian belakang, biasanya antara toilet sana, toilet sini ada satu tempat. Nah, di situ dia dikasihnya arahnya kemana, ya, tunjuknya. Nah, kalaupun tidak bisa di mana kiblatnya, maka menghadap ke arah mana saja. Yang paling utama adalah, yang paling mudah adalah mengikuti arah kepala kendaraan. Kendaraannya ngadap ke mana? Nah, situlah meloi. Gitu kan? Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, jadi itulah ada 4 yang sehingga kita boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Itu tadi adalah kondisi diberikan keringanan, diberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan untuk dapat melaksanakan sholat, sehingga sholatnya tetap dianggap sah. Nah, jadi tadilah syarat sah sholat, kemudian ada beberapa poin yang diperkenankan untuk tidak menghadap ke arah kiblat, namun tetap dikategorikan sholatnya sah. Baik, masih ada waktu lebih kurang 6-7 menit. Nah, kalau ada yang ingin bertanya, silakan, ya. Nah, boleh. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari sholat ialah salam. Setelah salam biasanya kita mengusap muka. Apakah mengusap muka itu termasuk ada tuntunannya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Baik, tidak ada. Ya. Apakah ada tuntunannya setelah assalamualaikum kanan, kemudian assalamualaikum kiri? Apakah ada tuntunan mengucapkan muka? Nah, mengusap muka. Kalau setelah berdoa ada. Nah, kalau setelah berdoa ada. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ya, kalau sudah telah berdoa. Tapi kalau yang setelah salam saya belum menemukan. Ya, saya belum menemukan. Gitu. Berarti dikerjakan boleh tidak boleh? Nah, dikerjakan boleh atau tak kerjakan boleh. Kalau lebih baiknya, kalau belum ada kita temukan tuntunannya, lebih baik tidak dikerjakan. Nah, ini kan lebih baik tidak kita kerjakan. Itu lebih mencari yang aslam, mencari yang aslam. Sama pertanyaannya, mana Ustaz? Ada orang salam dia membuka telapak tangannya. Ketika ke kanan dia buka ke kanan. Ketika di kiri dia buka pula ke kiri, gitu kan? Itu. Kan? Ada tak? Ya, semangatnya nih itu. Nyebut anda itu kan? Nah, itu. Ya. Nah, yang A itu ya. Tapi mengusap muka biasanya sudah menjadi kebiasaan nih, tanpa disadari begitu salam kanan kiri terus ini. Ya, itu. Bisa jadi dia menganalogikan dari setelah doa itu. Nah, bisa jadi dia menganalogikan dari doa. Kenapa assalamualaikum artinya doa. Apa? Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, assalamualaikum warahmatullahi apa? Rahmat dari Allah, wabarakatuhu, mendapatkan keberkahan. Nah, itu kan doa. Mungkin dia mengambil dari sana. Ya. Karena doa, karena itu doa. Menghadap ke kanan doa. Ke kiri juga doa. Karena yang ada tuntunannya mengusap wajah setelah berdoa. Bisa jadi itu, Pak. Nah, dia mengambil dalil itu. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan jadi tanpa disadari mengusap begitu. Ya, itu. Ya. Nah, itu. Mengusap mengusap wajahnya, ya. Mengusap wajah. Nah, termasuk ada pertanyaan, bagaimana setelah doa kunut? Nah, ada juga nanya begitu. Apakah mengusap wajah atau tidak? Maka ada yang mengatakan tidak perlu mengusap wajahnya, maka langsung ya. Nah, salam, apakah kita itu salam berbarengan dengan imam atau tidak? Salam kita itu setelah imam menyelesaikan salam ke Jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung melok. Nah, tunggu dulu. Setelah imam, makanya imam kan jedahnya tidak boleh lama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke kanan hukumnya adalah wajib. Salam ke kiri hukumnya sunnah. Imam sudah yang melaksanakan yang wajib, imam sudah melaksanakan yang sunnah, barulah kita melo. Itulah yang namanya mengikuti imam. Nah, jadi salam dulu ke kanan, imam ke kanan, imam ke kiri, baru kita salam ke kanan, baru salam kiri. Itu. Tapi ada imam tidak salam ke kiri,
Katik suara. Ya, karena dianggapnya sunnah. Karena memang menurut mazhab Syafi'i ketika assalamualaikum warahmatullah tiba-tiba keluar angin. Sah tak solatnya? Sah. Sah solatnya. Kenapa? Salam yang kanan itulah akhir dari solat. Akhir dari solat. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Kapan dia nolehnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ah, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kapan dia nolehnya? Warahmatullah. Itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan, Pak. Ya. Sama ketika kita dalam kondisi sulit menentukan kemana arah barat, kemana arah timur, mana utara, mana selatan, maka kita tadi boleh menghadap yang kita yakini. Maka itu yang namanya ijtihad. Yang kira-kira kamu yakin, caknya yakin ini ke barat. Nah, situlah hadapannya. Karena kondisi kita tak bisa menentukan karena di belantara, hutan belantara tadi kan. Tak tahu, matahari tak jingoan, tertutup rimbo. Ya. Apalagi kalau yang masih berkayu misalnya, tak? Nah, nyari kayu, nyari apa misalnya. Nah, mau nyari batu misalnya. Nah, tiba-tiba hutan belantara, tak kelihatan. Tak bisa menentukan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, maka mana yang kita yakini, itulah yang kita laksanakan. Nah, yang tak boleh itu tak sholat. Nah, itu ya. Ya baik, saya kira karena waktu sudah akhir, kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka